Tapi kenapa mau gitu? Masih mau itu kenapa? Cinta, Yang nggak dikatakan bro. Cinta. Bro. Cinta lebih Cinta besar di atas gitu ya. segalanya, Bu. Senang dengarnya kalau udah putus. Udah kembali ke jalan yang benar ya. Cuman orang-orang yang bernyali tinggi yang melakukannya. Oh gitu. Iya, iya, Oke. iya. Bernyali tinggi, dia siap menghadapi dua Tuhan gitu. Jalanin 5 tahun. Iya. Nah, Iya, udah lama. nah. Halo teman-teman, hai, balik lagi sama kita nih di podcast kita, History Podcast. Yeay, di mana kita akan membahas tentang cerita aku, kamu, dan kita semuanya. Pada hari ini ada aku Pensia, ada Santi, ada Steven, ada Korean. Pada hari ini kita akan membahas topik yang bakalan seru banget, pasti relate banget buat kalian. Hari ini kita akan ngebahas tentang pacaran emang boleh beda agama. Waduh, relate nggak tuh? Mungkin kalian di sini ada yang bertanya-tanya gitu ya. Nah, kita kupas di sini hari ini ya. Kita bahas hari ini. Oke, langsung aja nih aku mau tanya. Seberapa banyak sih teman kalian yang pacaran beda agama? Dari Korean dulu. Banyak gak kira-kira? Biasanya sih beda agama itu minoritas. Heeh. Ya, rata-rata kan Oh, minoritas. Cuman orang-orang yang bernyali tinggi yang melakukannya. Oh gitu. Iya, iya, Oke. iya. Bernyali tinggi, dia siap menghadapi dua Tuhan gitu. Tapi ada banyak di teman-teman Korea. Yang terdekat ada ya. Ada ya? Ada yang terdekat. Oke. Di lingkungan dekat, paling dekat di gereja ada. Oh. Oh. Oh my. Oh my. Nggak gereja teman. Oh, gereja teman. iya iya. Oke. Udah. Lanjut. Kok kaget? Kalau Banyak Ais nggak? sih, bukan pacaran bahkan ya nikah sih. Udah nikah? Wah, ini harus kita kupas nanti nih tentang Aduh. cerita temennya nih ya. Iya makanya gitu lah. Ada nikah, Santi. Di sekeliling pasti ada. Hmm. Termasuk pengalaman saya dulu. Cuman Oh, udah enggak. udah enggak. Udah. Di temen aku juga ada juga yang udah pacaran beda agama juga ada. Temen deket juga ada. Jadi artinya kita di sini sama ya, artinya bener-bener banyak orang yang pacaran beda agama untuk saat ini, gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pendapat kalian kalau setelah pacaran beda agama bisa menarik gitu misalnya, bisa menarik mereka. Jadi pandangan kita kalau oh ya udahlah pacaran beda agama, tapi kita bisa narik mereka kok kayak gitu, menangin jiwa mereka kayak gitu. Itu menurut kalian gimana? Gimana, Bang? Bisa Ini nggak? pertanyaan itu ya. Jadi apakah bisa menarik mereka percaya? Iya. Kalau menurut Ai pribadi ya, kita harus ngelihat secara garis besar, bukan kita sebagai orang Kristen ya. Ai merasa kita kalau orang Kristen kan pengennya naik pasangan kita ke Kristen. Cuma kita nggak bisa menangkal kalau bisa aja yang di agama sebelah pasangan kita juga pengennya kita masuk ke mereka kan. Kayak Ai merasa kita nggak bisa naif sih kayak selamanya kita harus naik orang ke Kristen. Pasti kan agama lain juga nggak mau selamanya ngikut kita kan. Kayak kalau dia Buddhis, kenapa nggak dia aja yang ngikut ke Buddhis gitu. Jadi Ai merasa kalau kita dalam tahap pacaran kita nggak bisa kayak naif sih, kayak gua pacaran beda agama gua harus bisa naik dia ke Kristen. Karena itu kayak gimana ya, selama masih pacaran masih 50-50 ya. Kayak nggak bisa, kalau emang lu nggak yakin bisa naik dia ke agama kita, ya ngapain pacaran at all gitu. Kayak kecuali lu kayak udah mungkin mesti ngomongin di awal kayaknya. Kayak temen Ai juga, dia juga prinsipnya sih nggak mau pacaran beda agama, cuma kenyataannya sekarang beda agama. Cuma karena biasanya tuh kayak langsung nanya dari awal, lu mau nggak masuk Katolik atau misalkan lu mau masuk Kristen nggak? Kesepakatan di awal gitu maksudnya. Iya, dan kebanyakan kan kayak ya namanya juga masih apa ya, masih kayak pengen dapetin, jadi ya bisa sih gue bisa. Terus kayak anggaplah ini yang satu Buddhis nih, terus kayak dia bukan yang terlalu beragama, jadi ya nggak apa-apa sih, gue siap sih masuk Katolik gitu-gitu. Cuma kan lagi-lagi kan masih pacaran, semua masih bisa terjadi, semua masih bisa putus. Kalian nggak bisa terlalu naif, oh dia bakal ngikut gue, dia udah ngomong ke gue dari awal bakal ngikut gue. Jadi ya
Gak bisa lah kita kayak pasang mindset di awal, gue pacaran beda agama, gue bakal bisa naik dia untuk ikut Tuhan sama gue. Oke. Tuh. Kalau misalnya kayak gitu artinya bisa aku kaitin pacaran mereka tujuannya kemana gitu ya. Kalau misalnya mereka pacaran hanya untuk ya udah kita jalanin dulu aja, artinya kan mereka belum ada vision ke depannya arahnya kemana gitu kan. Kalau misalnya cuma cobain dulu, ya udah beda agama nggak apa-apa, cobain dulu karena dia belum punya vision ke depannya gitu kali ya. Atau kalau misalnya komitmen di awal tadi kayak gitu tapi kan. emang kebanyakan orang pacaran beda agama ujungnya akan let it flow aja sih. Dari awal mereka susah karena mereka kebingungan pada akhirnya untuk menentukan goalsnya akan kemana. Nah. Mereka tahu dari awal kalau tembok terlalu tinggi, benteng itu terlalu tinggi. Hai mahal ini. Emang mahal ini? Oh iya betul. Iya, susah. Mereka udah sadar betul dan pilihan mereka adalah gue akan jalanin gara-gara gue sayang sama lu, gue cinta sama lu. Bermodalkan itu. Dengan pilihan berikutnya adalah kita jalanin dulu aja sembari nanti kita cari jalan yang lain. Apakah nanti aku bakal ngikut kamu atau kamu ngikut aku, atau ya kita bisa jalan di dua-duanya gitu. Karena mereka nggak mau berharap berpisah kan. Pasti jawabannya juga Klise. jalanin aja dulu deh, jalanin dulu. Setiap kali ditanya kayak gimana nih kita Oh, langsung curhat nih, langsung kita bahas ceritanya. ya gimana nih, maksudnya berkelanjutannya apa gitu kan, mau lu yang ke gua apa gua ke lu gitu kan, kayak udah jalanin dulu lah, ntar kita lihat gimana. Oh, dengan kata jalanin aja dulu. Semua kayak jalanin dulu. Ya bisa, mereka nggak bisa nentukan goals Iya, kayak kita akan punya anak segini, kita akan menikah. Ya walaupun harapan mereka ada untuk menikah ya bersatu, tapi mereka sadar betul itu sangat sulit untuk digapai gitu. karena dari awal aja udah beda visi, maksudnya beda visinya juga kan. Kayak kalau di Islam kan, misalkan di Muslim cowok itu harus jadi imam. Jadi kalau ceweknya misalkan Muslim, cowoknya Kristen, mau nggak mau itu cowok harus ikut dia karena dia harus punya imam. Kayak gitu-gitu. Ya. You sendiri gimana sih? Apa? Kalau saya juga ada sih pengalaman. Ada kan, belum Saya- jadi. Iya. Saya tidak ada pengalaman. Mas, Masa. Makanya saya nanya aja. ini kalau mantannya nonton ini kayak nggak dianggap sih dia. Oke. Oke. Apa? Gua pengalaman paling temen sih. Kalau misalnya cerita temen, palingan ada. Yang gue lihat dari kisah cintanya itu ya, jadinya jatuhnya nggak jelas ke akhirnya kemana gitu. Jadi ditanya untuk serius nggak, kapan mau merit, karena udah lama pacarannya. Pas ditanya serius atau enggak, masih ragu, dia bilang. Masih gua gumulin dulu, masih ragu. Kayak gitu. Jadi masih ada keraguan di dalam diri dia, padahal udah tahapnya itu, menurut gue pacaran mereka itu udah pacarnya ke arah untuk merit gitu maksudnya. Ini udah nggak bisa lagi cuman di situ doang gitu, stuck di situ aja, jadinya terhambat gitu kan. Tapi di situ dia cuman bilang ya udah coba dulu, jalanin dulu aja, kita lihat dulu ke depannya kayak gimana, tapi belum ada kepastian gitu. Jatuhnya jadinya kayak abu-abu juga, padahal di seumuran segini harusnya udah siap ke arah sana gitu kan. Jalanin 5 tahun. Iya. Iya, udah lama. Tapi jadinya kayak arahnya jadi nggak jelas. Tadi kan pembahasannya di pertanyaannya mungkin nggak untuk saling tarik menarik gitu. Nah, kalau dari sisi kekristenan bisa kita bedah beberapa hal gitu. Misal gini, kalau lu beralibikan atau beralasan dengan bisa kok nanti kita gitu, dan gue punya niat tulus berdasarkan Tuhan, yang kayak seakan-akan bilang nanti gue bawa dia ke Tuhan gitu, gue bawa dia ke komunitas-komunitas gereja dia supaya dia percaya Tuhan. Jadi seakan-akan lu pengen menangin jiwa lewat pacaran gitu. Betul. Menurut saya pribadi itu sebuah kalimat yang sangat klise kalau memang Tuhan gak suruh lu. Gitu. Karena akan aneh sekali, sangat-sangat idealis banget gitu. Emang sekuat apa sih lu yang mampu merubah orang lain untuk melepaskan pendirian dia dari lahir tentang sebuah kepercayaan dia terhadap Tuhannya dia untuk mau ke kepercayaan lu gitu.
tentang menganggap Tuhan itu sendiri gitu. Nah, itu menurutku sebuah kata klise yang idealis aja sih, yang kayak seseorang mampu narik pasangannya untuk ngikut agamanya dia gitu. Jadi sebenarnya tinggal kuat-kuatan iman aja sih mereka sih. Apakah iman ya, apakah karena banyak juga di dalam gereja juga banyak pelayan-pelayan Tuhan juga terjebak dalam hal pacaran beda agama. Yang udah ngomongin Tuhan luar biasa, kayak Allah Bapa surgawi. Wah, semua tuh. Saya dapat penglihatan, saya pas kita tahu dia nikah beda agama kayak oke. Kemarin Allah Bapa yang mana ya? Iya, Bapak yang di sorga atau Bapak yang dalam mana gitu. Terus kalau misalnya mereka udah jadi menikah dengan beda agama, itu mereka gimana ngejalaninnya gitu? Beda agama mereka berbeda. Tapi kan sekarang peraturan di Indonesia mengharuskan satu agama nggak sih harusnya? Setahu gue ya peraturan di Indonesia kalau belum berubah ya harus satu agama untuk menikah. Tapi kalau misalnya untuk berbeda agama, bagaimana dia menikah? Apa nikah di luar negeri kah? Atau misalnya mereka tetap tetap KTP-nya agamanya sama tapi menjalani agama yang berbeda? Itu bagaimana? Kayaknya ya kita nggak tahu lah hukum persis di Indonesia gimana. Tapi kayak kita ngurus KTP aja biasanya masih ada bolong-bolongnya, ngurus SIM juga masih ada bolong-bolongnya ya. Bisa. Ya teman-teman aja yang ngertiin gimana maksud saya. Ya, artinya bisa dimain. Iya, cuman kan iya kayak artis aja ada yang ngelakuin kok kemarin nikah tembayong kan kejadian di Bali. Iya kan. Banyak lah beberapa public figure juga ada ngelakuin itu dan mereka nikah juga kok secara hukum. Oke, dari tadi kan kita ngebahas tentang kisah ceritanya orang nih. Kira-kira dari kalian, ada gak sih kalian mengalami sendiri kisah cinta? Kalian ada gak nih kira-kira? Kisah dari kalian benar-benar dari diri sendiri. Ada kah? Nggak tahu sih, coba ya ceritain dulu deh. Biar kita tahu kebayang kita harus cerita apa. Jadi ya dulu aja coba. Saya nggak ada pengalaman, boleh teman saya Santi. Kita korek dulu Ibu Santi. Oke, jadi gue pernah pacaran sama cowok beda agama. Beda agama. Kepercayaan dia sama gue beda. Cuman dia bilang tuh dia waktu kuliah itu dia Katolik. Jadi dia tiap minggu ke gereja tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kadang ada yang kayak gini loh. Orang mau agama apapun dia oke. Mau ceweknya agama apapun dia bakal ikut gitu. Cuman terkadang ada orang tua yang terlalu ikut campur kayak enggak, lu harus tetap di agama ini gitu. Lu harus bawa cewek lu ke agama ini gitu. Nah, kebetulan mantan saya itu dia waktu kuliah itu katanya ke gereja tiap minggu Katolik. Itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pas dia udah balik kan dia kuliahnya di Jogja kan, dia balik ke kampungnya, kembali ke agama orang tuanya, dan dia nggak merasa dia mempercayai itu, dia hanya mengikuti aja kayak kalau ada sembahyang apa diikut gitu. Cuman kayak gue di sana kan setiap minggu ke gereja, adalah satu gereja gitu kan. Itu rada sedih sih, jadi setiap hari Minggu pagi gue ke gereja. Gue ngajak dia, tapi dia kayak aku kerja dulu ya gitu kan. Terus selesai itu dia yang jemput gue, jadi kayak tiap minggu tuh dia antar jemput gue buat ke gereja, tapi dianya nggak ngikut. Itu yang kayak agak sedih sebenarnya kan, kayak padahal gue pengen juga, dia pengen ngikut, cuman kan kayak kehalang sama restu orang tuanya gitu kan. Dan orang tuanya pun kayak setiap kali gue ke rumahnya orang tuanya tuh yang kayak yang mencuci otak gue kayak agama ini tuh bagus loh, gini loh, agama kamu tuh ini, dia kayak berusaha kayak agama gue tuh kayak kesannya kurang gitu di dia gitu kan, padahal kan agama kan tergantung pengajaran masing-masing gitu kan, gue percayanya punya lu itu, punya gue ini gitu. Terus yang lebih sedih lagi kalau beda tuh waktu itu neneknya meninggal, kan dia pakai cara mereka kan, sedangkan keluarga gue datang semua pakai cara orang Kristen yang berdiri dan kita lipat tangan. Bapaknya marah katanya. Bapaknya marah, dia bilang katanya dia nggak menghargai keluarga kita. Sedangkan gue juga di situ bawa keluarga gue gitu. Cuman ya memang Tuhan waktu itu gue juga badung sih, kayak kan udah dikasih tahu sama
penari-penari lain kayak pacaran sama yang satu agama aja. Dari awal udah dikasih tahu susah gitu. Tapi kenapa mau gitu? Masih mau itu kenapa? Cinta, Yang tadi kata bro. Cinta lebih besar gitu ya. Segalanya, bro. Kenapa gitu? Apa yang membuat lu kayak ya yang udah kata gue kalian mau? karena sayang tau gak lu? He's Sayang. the only one. He's the only one. Oh. Dia. Itulah, cuman kayak gue yang ngeyel gitu kan kayak udahlah bisa gue narik dia gitu. Bener, gak gampang narik orang buat masuk percaya gitu kan kayak bisa lah ntar juga ketarik sama gue gitu kan dengan PD-nya. Ternyata susah gitu kan dan akhirnya karena terlalu banyak lika-liku perjalanan pacaran gue ya udah aja gitu. Karena bukan hanya hubungan lu sama dia tapi masalahnya ada keluarga dia juga yang bikin lu jadi berat juga kalau gitu. Dianya nggak pusing kayak agama apa juga oke. Karena di kantor gue tuh ada dia satu cowok ini agnostik apa ateis ya? Agnostik itu kalau nggak salah percaya Tuhan tapi dia nggak mau menganut. Ateis itu nggak percaya Tuhan ada, benar nggak sih? Korek ya kalau salah ya. Terus dia bilang gue itu agnostik. Jadi kalau misalkan lu pacaran sama yang beda agama, lu bakal ngikut. Iya agama apapun dia gue ngikut gitu. Itu saja pengalaman hidup saya. Ada yang mau ditanyakan? Langsung. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada sih. Gue senang dengarnya kalau udah putus. Udah kembali ke jalan yang benar ya? Senang dengarnya gitu. Kan saya mempertahankan kok. Iya masih. Berjuang berapa tahun? Aduh jangan disebut dong. Berapa ya? 2 tahun? 2 tahun. Ya untungnya 2 masih tahun. 2 tahun. Puji Tuhan masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Kalau 5 tahun nyesek sih. Iya. Berjuang mempertahankan selama 2 tahun. Iya. Ya bagi teman-teman yang mungkin mengalami kisah yang sama, jangan seperti kita udah lihat kisah-kisah mungkin ada yang nonton ini yang beda agama kali terus dia bilang gue bisa kok udah lebih dari 6 tahun masih gue jalan gitu. Mungkin masih ada ya. Ya kita nggak mau masuk di ranah itu ya. Maksudnya itu kan kepercayaan teman-teman itu dan kita ini bahas dari berdasarkan pengalaman kita dan juga apa yang kita percaya sebagai orang Kristen gitu dan sebagai imannya kita gitu. Jadi kalau memang teman-teman ada juga orang Kristen gue bisa kok ya nggak apa-apa. Kan itu juga urusan teman-teman sama Tuhan sama pribadi kalian masing-masing gitu. Jadi ini bukan sifatnya untuk menghakimi teman-teman. Oke. Nah kalau misalnya nih ada dari penonton juga bilang, kenapa nggak boleh beda agama? Padahal yang seagama aja belum tentu benar. Nah rata-rata ya, bukan rata-rata sih. Kebanyakan. Iya kalau rata-rata mengeneralisir ya. Kebanyakan. Iya, kebanyakan dan hampir semua sama aja. Iya, kebanyakan alasan-alasan yang ku dengar dari cerita-cerita orang gitu. Gue udah pernah coba sama orang yang seagama, contohnya Kristen gitu. Orang Kristen bajingan semua. Gitu. Jawaban si cewek, ya Kristen bajingan semua ya tergantung. Lu Kristennya Kristen dapat di tempat klub malam atau di dalam gereja gitu. Jadi artinya teman-teman bukan cuman sekedar agamanya, tapi spiritualnya dia ataupun hubungan dia sama Tuhannya itu juga penting lu perhatikan gitu. Bukan cuman ya dia agama Kristen, gua agama Kristen, kita ada satu frekuensi nih. Di titik itu benar, di poin itu benar. Teman-teman udah punya boarding pass-nya. Sekarang tinggal pintunya dibuka atau enggak gitu. Bisa sama-sama terbang atau enggak nih. Teman-teman lewat pintu belakang atau lewat pintu depan. Gitu. Iya kan? Karena mau bersama nih. Benar-benar. Iya, sama-sama Kristen di dalam satu pesawat yang sama. Tapi kalau teman-teman di belakang, cowokmu di belakang yang artinya keyakinan dia terhadap Tuhan tidak sebaik itu, ya dia akan jadi bajingan juga kok. Kita nggak munafik kok. Banyak juga orang Kristen bajingan gitu. Kita ngomongin agamanya, bukan agamanya sih, orang yang mencap dia Kristen. Oh tapi lingkunganku di gereja, dia pelayanan juga, diselingkuhin aku. Berat ya memang. Salah satunya ya mengampuni.